Eh, saya akan tampilkan bahan presentasi hari ini ya. Jadi dalam proyek pemetaan kerawanannya, kita kemarin sudah menyiapkan datanya ya. Sekarang hari ini kita akan masuk bagaimana melakukan analisis tentang frequency ratio ya. Jadi langkah yang pertama adalah tentu kita menyiapkan data ya. Jadi data yang kita siapkan pertama adalah berdasarkan yang kita buat kemarin, yaitu aspeknya ya, aspek lerengnya, kemudian data tambahan berupa curah hujan, kemudian jarak dari sungai yang sudah kita buat, kemudian ada lereng, kemudian tambahan adalah litologi dan tutupan lahannya. Jadi ada 3 tambahan ya yang kita tambahkan, yaitu curah hujan, ya. Jadi yaitu data curah hujan, kemudian saya akan coba tampilkan. Yang kita tambahkan itu adalah data curah hujan, kemudian litologi, ya, litologi dan tutupan lahan. Ya. Oke, setelah kita mempunyai data save file untuk semuanya yang kemarin, ya, kemudian kita pertama adalah membuat data longsornya, ya. Jadi data longsor, ya, data longsor yang kita buat kemarin itu adalah berupa data. Saya akan ambil datanya. Saya ini ya, ini. Data longsor yang kita buat adalah yang ini. Ya. Saya akan off-kan semua. Oke. Jadi data longsor yang kita punya adalah yang data yang ini ya, yang kita punya saat ini. Kemudian ya, data ini, data longsor ini di overlay ya, di overlay dengan data dari batas DAS yang sudah kita buat ya, batas subdas yang sudah format UTM. Data format UTM-nya yang sudah batas DAS ya, ini yang sudah UTM ya. Setelah ini kita overlay ya. Setelah ini kita overlay, nanti pada saat hasil overlay-nya itu tentu dengan cara biasa ya. Dengan cara biasa, dengan analisis, kemudian kita pilih identity ya. Jadi base-nya adalah batas daripada DAS-nya ya. Ya, batas DAS-nya, kemudian kita input kejadian longsornya ya. Nanti kita simpan terserah ya. Setelah itu kita tunggu hasilnya. Ini adalah data kejadian longsornya ya. Jadi yang kita rubah nanti itu adalah pertama kita buat folder ulang, file ulang ya. Pilih add fill ya. Kemudian ketik longsor ya. Kemudian di sini pakai double ya. Jadi di type-nya itu gunakan double. Kemudian ya. Nah, kemudian yang kita pilih itu adalah yang kejadian longsornya ya. Kita lihat yang mana kejadian longsornya ya, misalnya ini. Kita lihat yang mana kejadian longsornya, berarti ada yang bukan kejadian longsor di sini ya. Jadi coba kita pilih satu persatu ya. Kita pilih satu persatu. Itu oke ya. Longsor. Jadi sambil kita tekan shift ya, kita pilih satu persatu. Misalnya masih sampai ke bawah ya. Jadi ini hasil yang kita digitasi minggu kemarin ya. Jadi nanti pada saat di landslide itu kita ini berarti bukan longsor ya. Sisa ini ya, ini juga bukan ya. Ini ya, berarti ini semua yang longsornya.
Kemudian di field longsor ini kita masukkan nilainya 1. 1 itu berarti kejadian longsor ya. Nah, kemudian ini dia dianggap sebagai 0, bukan longsor ya. Jadi itu kemudian ini ternyata dia dua layar tipis yang saling tumpang susun. Jadi caranya adalah supaya ada yang hilang satu, kita start editing batas das yang sudah di overlay tadi dengan kejadian longsor ya. Kemudian kita pilih yang di atas ini. Kemudian kita pilih editor ya. Kemudian klip supaya dia di bawahnya itu hilang ya. Jadi ini langsung hilang. Berarti ini adalah longsor dan tidak longsor. Sudah itu di stop editing ya. Setelah itu ini kita ekspor ya. Ekspor datanya, tapi sebelum kita ekspor kita pastikan dulu view-nya itu ya, data frame view-nya itu dalam format JTM karena semua data kita dalam format JTM, kita ke zona 50 ya, tergantung lokasi kalian dia zona berapa. Kemudian kita ekspor datanya ya. Kemudian data frame-nya ya. Jadi data frame ini sesuaikan dengan koordinat data frame-nya nanti yang kita sudah buat di view-nya tadi. Kemudian kita taruh di microdata ya. Tapi kita buat new file geodatabase-nya. Kita pilih ini ya. Kita pilih itu. Kemudian sebentar. Tidak terklik. Kita robah ini. Nah, ini. Jadi ini namanya ya. Jadi shape type-nya adalah personal ya. Kita robah ini misalnya ke sebentar. Jadi namanya kerawan bisa saya robek atau tanah longsor saja. Nah, kemudian ini diletakkan di sini ya. Nama filenya misalnya tadi adalah longsor polygon ya. Longsor polygon biasanya di penulisan Bagus Hurtanan atau DIK dia gunakan AR ya, itu area ya. Oke, kita simpan berarti kita punya data longsor sudah ada ya. Data longsor kita sudah ada ya. Kemudian saya akan coba buka ada yang sudah saya buat supaya tidak perlu lama-lama kita membuatnya ya di persiapan tanah longsor ya. Yang ada satu. Oke. Setelah itu kita melakukan analisis pertama ya. Analisis pertama adalah kita merubah semua data mulai dari data longsor kita itu. Pertama adalah kita merubah data longsor kita itu ke data point ya. Ke data point. Kemudian data tutupan lahan yang kita buat ya. Kemudian data litologi, data lereng, jarak dari sungai, curah hujan dan aspek lereng itu kita konversi menjadi data raster ya. Jadi data raster. Setelah itu setelah kita konversi menjadi data raster, kemudian data longsor yang berupa poin ini semua nilai dari faktornya itu diekstrak ke dalam data point longsor ini sehingga kita hasilkan nanti data longsor ya. Jadi satu persatu itu kita ambil ya. Jadi polygon to raster itu kita pilih di extract multi-value ya dari conversion ya. Kemudian from raster to polygon ya. Bukan from raster to polygon ya, dari polygon to raster ya. Dari polygon to raster. Jadi kita pilih to raster ya. Kemudian pilih polygon to raster, kemudian angkat ke sini ya. Ini sama halnya itu. Kemudian setelah itu kita klik 2 kali sama dengan yang kemarin ya. Kemudian masukkan tutupan lahan ya. Kemudian fill yang digunakan untuk rasternya adalah nama daripada tutupan lahan ya. Jadi di tutupan lahan ya,
kalian punya tutupan lahan sendiri, ya. Ini kalian bisa lihat, ya. Ini di tutupan lahan ini ada remark-nya. Jadi nanti rasternya adalah bersumber dari ini, ya, dari ini. Setelah itu kita lanjut ke litologi, ya. Litologi juga sama, ya. Jadi kita ambil litologi, kemudian formasinya apa, ya, nama formasi litologinya, kemudian kita lanjut ke lereng, ya, lereng yang kemarin yang kita gunakan, kemudian yang digunakan adalah grid code. Yang penting kalian ingat nanti bahwa grid code 1 itu adalah kelerengan 0 sampai 5, kemudian 5 sampai 10, kemudian 10 sampai 15, 15 sampai 30. Atau supaya kalian tidak pusing, ya, di lereng ini kalian bisa lihat datanya, ya. Jadi kalian sudah merubahnya langsung nanti, ya, kayak gini, ya. Ini 0 sampai 5, kemudian grid 2 itu, ya. Grid 2 itu, ya, sama dengan 5 sampai 10. Sebenarnya ini untuk kita tidak lupa saja nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kita jarak dari sungai, ya. Sama yang kemarin, ya, jarak yang dari sungai yang sudah kita buat itu, kita lihat ini, ya, yang sudah dalam bentuk vektor. Ini kita lihat bahwa kalau dia grid code 1 itu adalah 0 sampai 100. Kalau dia grid code 2 itu adalah dia 100 sampai 200 sampai dia grid code 4 itu lebih besar daripada 300 meter. Jadi itu semua kita lakukan, ya, kita buat proyeknya, kita buat model buildernya, setelah itu kita jalankan, ya. Misalnya ini sudah saya jalankan. Jadi sisa saya hasilkan nanti, ya, saya coba jalankan ulang supaya enggak jadi ini kita jalankan, ya. Jadi sudah kita tampilkan datanya, ya. Kita tampilkan datanya. Oke. Jadi data yang hasilnya nanti adalah datanya begini, ya. Data yang dihasilkan ini adalah datanya yang kayak ini nantinya, ya. Kayak ini, ya. Ya, datanya akan begini, ya. Ada aspek, kemudian curah hujan, lereng, jarak dari sungai, kemudian litologi, tutupan lahan, ya. Setelah itu ini kita ekspor, ya. Tabularnya itu kita ekspor, ya, untuk menghitung frekuensi rasio daripada hasil analisis kita, ya. Jadi di sini saya misalnya taruh di database, ya, gunanya tabular, ya, data tabular, kemudian database, kemudian saya coba data untuk frekuensi rasio yang ke-5, ya. Saya simpan, oke. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah data kita itu, total data pixel kita itu adalah 130.570 pixel, ya. Ada sekian kotak, ya, dengan resolusi 10 kali 10 meter, ya. Jadi pada saat misalnya pertama kalian membuat data raster to polygon untuk longsor, ya, kalian harus longsor to UTM, ya, field-nya adalah longsor, kemudian cell size-nya karena resolusi yang kita mau adalah 10 kali 10, berarti ini cell size-nya pilih 10, ya. Kemudian oke. Dan yang perlu kita ingat bahwa koordinat kita ini harus sudah berada dalam format UTM. Jadi data longsor kita dan yang lainnya itu sudah berada dalam format UTM-nya. Kalau kalian belum ada dalam format UTM, pasti nilai pada saat sel pixelnya itu akan tidak sesuai, ya. Pasti dia satunya dalam derajat. Jadi itu yang penting kita lihat. Jadi kita harus lihat bahwa format kita ini setelah di source ini harus dalam bentuk UTM, ya. Setelah itu ini selesai kita lakukan, kemudian nanti di litologi dan faktor penyebab lainnya ini kita dasarkan, ya, kita dasarkan nanti pada cell size pada tanah longsor yang kita buat di bawahnya, ya, yang dibuat pertama yang di bawah ini, ya.
Jadi dia akan mengikuti sehingga rasternya itu akan sama. Sehingga pada saat ekstrak value-nya itu akan sama hasilnya ya dengan yang kita lihat ini. Ya, hasilnya akan sama pasti nantinya. Pasti tidak ada yang data yang kosong. Oke. Setelah itu ya, kita menghitung data rasternya ya. Sebelum kita menghitung data rasternya, yang perlu kita tahu adalah kita harus menambahkan di sini ya untuk perhitungan nanti add field ya. Ini adalah count-nya ya. Count-nya. Kemudian ini adalah double, kemudian oke ya. Karena saya sudah buat, nggak usah lanjutkan. Ini adalah count-nya. Jadi yang diisi nanti ini adalah nilainya 1. Jadi kalian isi di field calculate, kasih masuk nilainya 1, ya, kemudian oke ya. Jadi nilai ini nanti yang digunakan untuk menghitung berapa persentase nilai frekuensi rasionya. Ya. Oke, kalau sudah selesai, ya, kita masuk buka di Explorer. Ya. Kita sudah tahu bahwa kita simpan tadi dalam proyek 3 sistem informasi geografi. Kemudian kita letakkan di tabular, ya. Kemudian namanya adalah data UFR5. Ya. Ini kita klik 2 kali, atau bisa nanti di open with, baru open with-nya adalah Excel. Ya. Kemudian oke. Ya. Jadi ini adalah, sebentar. Ini adalah datanya. Ya. Dari data ini kemudian kita buatkan pivot. Ini insert, ya, pivot, ya. Kemudian dia terselect secara otomatis secara keseluruhan, kemudian oke, ya. Kemudian dia akan tampil di sini, ya. Kemudian kita sisa pilih grid code-nya itu adalah ini tidak 0 itu tidak longsor, 1 itu longsor, ya. Kemudian kita ambil aspek lereng, ya. Kemudian count ini untuk menghitung berapa jumlah tiap aspek tersebut, ya. Jadi ini kita rubah, ini kita klik kanan, pivot, ya. Kemudian kita display, tampilkan ini ya, klasik. Nah, dia nilainya begini, ya. Nah, ini kita copy supaya bisa kita hitung frekuensi rasionya, ya. Copy, kita paste di sini, ya. Jadi kita lihat kejadian longsor itu ada 2000 pixel, ya, 2000 sekian. Kemudian yang tidak longsor itu sekitar 128.483. Dan ini adalah total pixel yang ada pada data analisis kita. Nah, kemudian untuk menghitung frekuensi rasio, yang pertama kita hitung adalah berapa persentase daripada kelasnya. Ya. Persentase dari kelas itu adalah dihitung per ini. Ya. Kita harus tahu bahwa satu dalam aspek rasio itu adalah kita anggap datar, ya. Kemudian 2 itu adalah utara, ya. Jadi itu kita lihat dari data kita yang kemarin, ya. Kita lihat yang data aspek ratio, ya, yang ini, ya. 1 itu adalah datar, kemudian 2 itu adalah utara, kemudian 3 itu adalah timur laut, ya. Itu yang kita ambil. Jadi anggaplah kita sudah isi semua, ya, nantinya. Nah, kemudian persentase kelasnya itu adalah perbandingan antara total dalam kelas itu dibanding dengan keseluruhan daripada pixelnya, ya. Jadi ini sama dengan sum ini dibagi dengan total pixel, ya, yang lakukan analisis. Kemudian kita kali dengan 100%, ya. Arti ini sama dengan 0,75. Kalau kita tampilkan bisa kita lihat, ya. Saya coba 2 angka di belakang koma, ya. Oke. Kemudian persentase longsornya ini adalah longsornya, ya. Jadi nanti itu adalah jumlah longsor dalam kelas itu dibagi dengan keseluruhan daripada longsornya. Jadi persentase longsor, ya, itu sama dengan jumlah yang longsor dibagi dengan keseluruhan daripada longsor. Ya, kita patenkan supaya dia tidak berubah.
ya. Ini kita kali dengan 100 ya, karena dia adalah persentase. Juga sudah dikali 100, kemudian ini akan pasti 100% nanti. Nah, setelah itu kita menghitung frekuensi rasionya ya. Frekuensi rasionya adalah perbandingan antara longsor dengan keseluruhan kelasnya ya. Berarti ini sum, ini dibagi dengan ini ya. Itulah frekuensi rasionya ya. Jadi ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah utara barat daya ya. Kemudian ini barat. Kemudian ini kita lihat dulu datanya. Ya. 7 tenggara selatan. Selatan barat daya nomor 7 ya. 7 adalah selatan barat daya. Kemudian 6 itu selatan. 6 itu selatan. Kemudian tenggara dan timur ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini bahwa kejadian longsor yang terjadi pada wilayah kita itu banyak berada pada arah lereng yang menghadap pada selatan barat daya dan barat serta utara barat daya ya. Berarti yang mempunyai frekuensi paling banyak terjadinya longsor. Kemudian kita lakukan ya, ini aspek ya. Kemudian ini kita lakukan semua ya. Jadi sisa kita klik kanan, kemudian copy ya, kemudian klik ya. Kemudian kita lakukan juga yang lainnya lereng ya. Jadi misalnya lereng, setelah itu kita copy ke bawah ya. Nah, setelah itu akan kita hasilkan semua sudah ada dia punya data frekuensi rasio ya. Kita mulai dari tutupan lahan, bahwa tutupan lahan itu yang banyak terjadi longsor pada daerah itu adalah semak belukar dan hutan rimba. Malah di hutan yang terjadi longsor. Tapi ini adalah data tutupan lahannya yang sudah lama. Bisa kita lihat dengan data tutupan lahannya baru. Kemudian kita lihat dari litologi, ternyata yang sangat berpengaruh terjadinya longsor adalah batuan gunung berapi ya, yang batu rapen. Kemudian jarak dari sungai, kita lihat yang sangat berpengaruh ya. Kalau frekuensi rasio lebih besar dari 1, itu berarti dia berpengaruh terhadap kejadian longsor. Kalau dia lebih kecil dari 1, berarti tidak terlalu berpengaruh. Berarti kalau kita lihat jarak dari sungai 0 sampai 10 meter, 100 meter, berarti itu yang sangat berpengaruh terhadap longsor. Semakin jauh dari sungai berarti tidak terlalu berpengaruh. Kemudian dari kelerengan ya, dari data yang kita hasilkan ternyata kelerengan lebih besar dari 30 itu dia berpengaruh, dia baru sangat berpengaruh terjadinya longsor ya. Curah hujan, karena kita mempunyai data curah hujan pada wilayah itu cuma 1, berarti dia nilainya 1 ya. Kemudian untuk aspek sudah kita bahas tadi ya, bahwa selatan barat daya, barat dan utara barat daya ternyata di situ yang banyak terjadi longsor. Kemudian data ini kita satukan ya, jadi sisa kita copy satu persatu ya, mulai dari aspek ya, kita copy satu persatu ya. Sini aja. Saya pakai nilai aja supaya tidak berubah nilainya ya. Kemudian curah hujan. Enggak usah data ini. Curah hujan, kemudian lereng ya. Lereng, kemudian jarak dari sungai ya. Jarak dari sungai, kemudian litologi ya.
kemudian tutupan lahan, ya. Oke. Ini adalah ini aspek, ya. Jadi faktornya ini mana aspeknya? Aspek lereng, ya. Kemudian ini curah hujan, ya. Kemudian ini lereng, kemudian jarak dari sungai, kemudian litologi, kemudian tutupan lahan. Ya. Ini adalah yang kita buat hari ini. Ya, aspek lereng, nah ini kita gabung semua jadi satu. Jadi dia aspek lereng, curah hujan, lereng, ya. Jarak dari sungai, kemudian tutupan lahan. Ya. Oke, ini adalah kelas, ya. Kelas daripada faktor, ya. Nah, setelah ini kita sudah mempunyai data frekuensi rasio, ya. Kita pakai frekuensi rasio, kita desimalkan saja, 2 angka di belakang koma, ya. Kita ingin menghubungkan bagaimana grafik hubungan antara kelas dengan lereng chart. Saya maunya begini, ya. Oke. Ini bisa kita ambil. Ini grafiknya, ya. Kita tambah datanya, ya. Yang ininya adalah kita maunya datanya adalah yang ini. Kita tampilkan labelnya, ya. Change select data. Data yang saya mau tampilkan adalah frekuensi rasio. Nilainya. Judulnya. Kemudian labelnya adalah yang ini. Oke. Jadi kalau kita lihat, ya. Jadi kalau kita lihat ini dari data frekuensi rasio yang paling berpengaruh, ya, yaitu yang di atas 1, ya. Yang pertama adalah di aspek, ya. Kemudian di kelerengan, kemudian di litologi dan di hutan. Tapi yang sangat berpengaruh itu adalah pada kelerengan. Jadi kalau kita lihat dari hasil ini adalah kejadian longsor yang terjadi pada subdas kita itu adalah kelerengan, ya. Nah, kemudian kita membuat halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo semuanya, dengar saya? Dengar Pak, dengar. Iya Pak, iya dengar Pak. Oke, karena waktu kita sisa 3 menit, ya, kita keluar dulu baru masuk kembali, ya, nggak masalah, ya. Iya Pak. Penjelasan berikutnya untuk penempatan peta kerawanan tidak cukup, ya. Oke. Oke Pak. Dulu baru masuk kembali, ya. Oke.